Pecah sudah ancaman Farhad Abbas menjadi kenyataan di Polda Metro Jaya setelah sempat mengaku tersinggung dengan gaya Nikita Mirzani saat menjadi presenter yang konon menyindir dirinya. Hari Selasa kemarin, Farhad pun resmi melaporkan Nikita ke pihak yang berwajib dengan pasal berlapis yang tak tanggung-tanggung. Tidak hanya melaporkan Nikita dengan pasal Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik, Farhad yang kemarin menggandeng pengacara untuk mewakili dirinya pun menambahkan pasal 310 dan 311 tentang fitnah dan pencemaran nama baik yang mengandung ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Ya, kami dari tim kuasa hukum Bang Farhad Abbas dari Rudi Kebunang Law Office mendampingi Pak Farhad Abbas. Klien kami melakukan laporan polisi di Polda Metro Jaya saat ini dengan terlapor saudara Nikita Mirzani dalam dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan 310 dan 311 KUHP junto Undang-Undang IT pasal 27 ayat 3. Yang saya merasa tidak nyaman itu adalah pernyataan Nikita yang menyatakan bahwa saya jual sepatu karena nggak punya kemampuan lagi. Kemudian kalau saya ini menghina dia, saya masukin dalam ke dalam sepatu. Kemudian sepatu saya bau. Kemudian dia mengatakan saya punya kasus terkatung-katung, menghimbau ke polisi untuk mengutamakan kasusnya Farhad Abbas. Yang saya rasa itu tidak berdasar dan semua adalah fitnah. Sekali sensasi banget. Tapi tidak apa, ya kan? Semua orang berhak melaporkan siapa saja, gitu. Tapi ya itu tadi, yang dilaporkan itu atas dasar apa, bagaimana, kenapa. Kalau dibilang merugikan orang, sebetulnya ini pekerjaan, gitu. Jadi tergantung persepsi orang masing-masing sih. Nah, itu adalah bagian dari dia sudah menghina kita, baru kita dibilang mencari panggung dan sensasi. Kalau soal nama, saya lebih terkenal dari Nikita Mirzani. Ya, kalau hanya panggung, lebih banyak panggung saya dibanding Nikita Mirzani. Kalau saya panggungnya panggung yang terhormat, kalau Nikita ya mungkin asal dia berani ngomong menghina saya gitu. Menghina orang terhormat, menghina orang terkenal, membuat dia lebih terkenal. Jadi saya rasa itu merupakan satu perbuatan yang harus saya lawan dengan hukum. Dan mengejutkan, seolah tidak puas hanya dengan melaporkan Nikita Mirzani, di hari yang sama pula Farhad yang pada hari Selasa kemarin juga melaporkan Vicky Prasetyo serta keluarganya dengan pasal tentang dugaan penipuan dan penggelapan. Berbekal pengaduan seorang pria bernama Muhammad Tamrin yang merasa ditipu oleh Vicky hingga jatuh menuai kerugian fantastis 410 juta rupiah pada tahun 2014 lalu, Farhad pun kompak menggandeng Ilal Ferhard yang uniknya sempat terpaut konflik dengan dirinya gara-gara Regina, mantan istri Farhad. Tapi demi melaporkan Vicky, dua mantan tersebut bahu-membahu berkongsi menguak satu demi satu kasus penipuan yang konon banyak mengisi jejak hidup Vicky dan keluarganya. Kita sudah melaporkan Vicky Prasetyo dengan dugaan penipuan dan penggelapan pasal 372 dan 378 dengan korban Bapak Muhammad Tamrin. Kerugian sekitar 410 juta. Vicky 4 laporan, pertama Pak Tamrin ya, kemudian laporan tentang pidana saya, kemudian pencurian, penggelapan penipuan berlian bersama ibunya. Kemudian penggelapan penipuan rumah di mana? Di Bogor. Nah, kemudian nanti uang 1 miliar lagi. Jadi ada lagi babak baru dengan sama kasusnya juga penggelapan dan penipuan 372 378 dengan orang yang berbeda, yaitu yang bernama Pak Tamrin. Ya, jadi sekilas saja saya jelaskan di sini. Ini kasus bermula dari tahun 2014 dan sejak waktu itu Vicky sedang terjerat satu kasus ya, satu masalah, dibantu oleh beliau sampai hitungan totalnya 410 juta, sorry. Ya, saya bilang sekali lagi, tolong setelah ini jangan ada lagi di masa lalu saya siapapun itu yang memiliki kepentingan untuk ini, karena apapun dalam orang
membuat pengakuan, kan saat ini sudah terbuka. Ancaman hukumannya berdasarkan pasal 45 itu 6 tahun ya ancamannya. Tidak menutup kemungkinan mereka dipanggil pertama bisa ditangkap juga, bisa ditahan. Biar mulutnya bisa disekolahin. Yang tak kalah membara akibat konflik rupanya bukan hanya Farhad Abbas, tapi juga pedangdut Cita Citata. Bedanya alih-alih masalah hukum, kali ini Cita Citata justru terlibat konflik cinta pasca putus dengan Ardavan Farzi, sang mantan kekasih. Bagaimana tidak, sejak diam-diam putus pada bulan November 2017 lalu, Cita dikabarkan saling sindir dan terlibat perang komentar panas dengan Ardavan di ranah sosial media. Jika Ardavan sempat menulis bahwa Cita memiliki kepribadian ganda dan berlaku buruk pada orang tuanya, maka lain halnya dengan Cita yang konon menyindir Ardavan lewat video bersama teman-temannya. Seteru ini sontak menambah panjang daftar cerita cinta Cita Citata dengan para mantannya yang selalu berumur pendek dan berujung konflik. Ya, semua bisa menilai lah. Yang namanya laki-laki kan harusnya stay cool. Kalau menurut aku ini prinsip aku, kalau hubungan itu tidak worth it dan tidak nyaman, ya jangan diterusin, itu aja. Tapi ya udahlah, aku udah nggak mau bahas lagi. Aku sekarang bener-bener pengen sendiri aja dulu, banyakin teman. Lagian teman-teman aku support, terus baik sama aku. Ya udahlah, jalanin aja. Oh ya, move on dong. Sesaat lagi Intens akan kembali ke hadapan pemirsa mengutas liburan seru ala Riana Dea di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Dan bagaimana pula keseruan ala Felicia Angelista yang menjalani dinner romantis bersama sang kekasih. Simak terus Intens, jangan kemana-mana. Halo pemirsa Intens, kembali lagi bersama saya, Natasha Manuela. Duh, pagi-pagi hawanya sudah panas ya setelah melihat yang tadi. Nah, supaya moodnya jadi lebih ceria, kali ini ada berita bahagia yang datang dari artis Riana Dea yang sedang menjalani liburan seru ke kawasan Gunung Bromo pasca melahirkan. Tak hanya Riana Dea, Felicia Angelista pun juga sedang berbahagia nih pemirsa, karena bisa menghabiskan waktu bersama dengan kekasih yaitu Cesar Hito. Bahkan demi bisa menikmati makan malam romantis bersama dengan pacar, Feli pun rela loh program dietnya rusak. Seperti apa ya kisah manis dan romantis dari kencan Feli? Saksikan liputannya setelah yang satu ini.